Hai, dengan perpaduan martial spirit dan war spirit, pikiran Qin Yichen tiba-tiba bergetar. Ketika martial spirit kental, Qin Yichen merasa bahwa martial spiritnya sepertinya kehilangan sesuatu yang sangat penting. Namun, tidak peduli bagaimana dia merenungkan, dia tidak menemukan apa yang hilang. Di bawah pencampuran seperti itu, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa, dibandingkan dengan semangat perang, roh bela diri kehilangan pesona spiritual. Meskipun siluet emas gelap ini sudah dapat dianggap sebagai martial spirit, Qin Yichen jelas merasa bahwa tidak ada gelombang jiwa di atasnya. Dalam perpaduan dengan semangat roh perang, Qin Yichen menemukan bahwa tidak hanya yang terakhir tidak menolaknya, tetapi gelombang aneh menyelimuti roh bela diri, yang membuatnya merasa lebih jelas. Di sini, kekurangan martial spirit. Namun, apa yang membuat Qin Yichen sakit kepala adalah bahwa meskipun dia telah menyadari kekurangannya sendiri, dia tidak tahu bagaimana memberikan pesona futial martial spirit. Yah, biarkan aku membantumu. Dengan hantaman semangat perang yang terus-menerus, siluet yang akrab muncul di dalamnya. Tatapannya melewati lapisan sinar cahaya, melihat siluet emas gelap yang menyatu dengan semangat-semangat perang. Akhirnya, dia tampak seperti cahaya dengan desahan. Detak jantung roh perang menjadi lebih kuat, dan roh niat bertarung yang tak tertandingi melonjak menuju siluet emas gelap. Jiwa. Saat ini, mata Qin Yichen masih tertutup. Dia sepertinya tidak menyadari perubahan hati roh perang sama sekali. Dalam hatinya, sebuah suara bergumam pelan. Pada saat ini, dia terus memikirkan berbagai roh bela diri yang dia temui, dan roh bela diri naga sejati, yang menyelamatkan hidupnya pada saat genting, tetapi akhirnya bubar. Saat mengingat sajak tubuh pada roh bela diri naga sejati, dia tidak menemukan bahwa di setiap jengkal kulitnya, ada sedikit sinar cahaya kemasan yang berkedip. Di antara titik-titik cahaya kemasan ini, ada semacam fluktuasi yang luar biasa, yang merupakan energi yang menyatu ke dalam tubuh ketika roh bela diri naga sejati dihancurkan. Dengan kilatan energi ini, tubuh Qin Yichen sedikit bergetar, dan tiba-tiba, dia merasa bahwa niat bertarung yang kuat sedang terkikis melawan martial spirit. Niat bertarung semacam ini telah membuat Qin Yichen tahu bahwa fluktuasi ini dapat dikirim oleh roh perang. Tetapi dia sama sekali tidak berpikir bahwa seseorang akan membantunya secara rahasia. Tetapi sebaliknya dia mengira itu adalah fuma martial. Spirit kurang pesona dan dipengaruhi oleh spirit-spirit perang. Semangat bela diri diciptakan oleh saya sendiri, dan rohnya harus diciptakan oleh saya, tidak dipengaruhi oleh benda asing. Merasakan efek niat bertarung yang kuat, wajah Qin Yichen tidak berubah sama sekali. Matanya masih tertutup, tetapi di dalam hatinya terdengar suara gemuruh. Hai, dengan gemuruh hatinya, bintik-bintik cahaya kemasan yang memenuhi setiap sudut tubuhnya tiba-tiba bergetar. Akhirnya, pada saat tertentu, mereka sepertinya tertarik pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Mereka semua melewati daging dan terbang ke arah mereka dengan cepat. Peti berkumpul bersama. Dengan perubahan di dalam tubuh, martial spirit, yang awalnya bercampur dengan jantung roh perang, tiba-tiba melepaskan diri, dan dalam sekejap, muncul dengan aneh di udara di belakang Qin Yichen. Apa? Ketika roh bela diri pergi, siluet di jantung roh perang tampak mengeluarkan suara sembrono, dan kemudian tatapannya diproyeksikan ke arah Qin Yichen. Di sepasang mata agung itu, sepertinya ada lebih banyak sentuhan keheranan. Pada saat ini, gelombang True Origin di sekitar tubuh Qin Yichen tampaknya telah benar-benar menghilang, dan di belakangnya, sinar cahaya pada martial spirit iblis semakin terang. Bagaimana ini? Melihat pemandangan ini, leluhur Rai Iblis tua dan Wu Xiao tidak dapat menahan diri untuk saling memandang, dan mereka semua memiliki warna keraguan yang dalam di mata mereka. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Qin Yichen, tetapi setelah kepergian martial spirit, jantung dari spirit perang telah jatuh ke bawah. Dalam adegan ini, kita bisa melihat mereka melompat sedikit, dan tidak ada yang tahu. Jika hati roh perang jatuh ke celah penuh teror itu, tidak akan ada perubahan. Hanya dalam beberapa saat, sinar cahaya pada martial spirit Fumo telah bersinar secara ekstrim. Dengan pancaran sinar cahaya, dalam martial spirit of Fumo, tampaknya ada gelombang ajaib yang benar-benar muncul. Hai, pada saat tertentu, semua nafas Qin Yichen sepertinya menghilang, dan pada saat yang sama, mata roh bela diri Fudemo tiba-tiba terbuka, dan pada saat matanya terbuka, paksaan yang kuat menyapu. Membuka. Di bawah paksaan ini, udara berhenti mengalir, dan seluruh langit dan bumi tampak diam. Mengaum. Dan sementara monster guntur leluhur tua dan Wu Xiao merasa ngeri, roh bela diri menjerit dan meraung tiba-tiba, dan suara siulannya seperti raungan naga, dipenuhi dengan rasa keagungan yang tak terbantahkan, keagungan yang tak terlukiskan. Dunia, tersapu. Tuan muda naga sejati, di bawah aura ini, lelaki tua itu tiba-tiba berlutut, matanya menatap tajam ke siluet emas gelap di udara, di matanya, penuh kesalehan. Pada saat ini, ekspresi leluhur tua Lei Yao dan Wu Xiao membosankan, dan mereka juga sangat kagum di hati mereka. Paksaan ini bukannya tidak mampu, tetapi di balik selubungnya, hati mereka penuh kekaguman,
dan mereka bahkan tidak bisa melahirkan gagasan untuk menjadi musuh sama sekali. Klan Phoenix, Laut Api 9 Hari, Paviliun Api. Feng Yuan, yang awalnya duduk di singgasana, tiba-tiba berdiri. Matanya mengarah ke arah tertentu. Matanya seolah menembus ruang tanpa akhir. Patriark, ada apa? Melihat gerakan tiba-tiba Feng Yuan, beberapa keraguan muncul di wajah beberapa tetua pembangkit tenaga listrik surga realem di Istana Batu. Adapun pertanyaan mereka, Feng Yuan tidak menjawab secara langsung. Butuh waktu lama baginya untuk kembali ke akal sehatnya. Namun, alisnya terjalin erat, setengah terdengar, dan hanya perlahan berkata, 10.000 benua. Ada objek pemisah yang tidak biasa kali ini. Benua dengan 10.000 keluarga? Benda suci apa lagi yang bisa lahir di sana? Mendengar ini, beberapa sesepuh di aula besar sedikit terkejut. Mereka memiliki sentuhan keraguan di mata mereka. Benua 10.000 kehilangan salah satu hal paling kritis. Di bagian surga dan bumi itu, bahkan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga tidak ada yang bisa dilahirkan. Di benua yang ditinggalkan oleh mereka, dapatkah ada objek yang membelah? Saya ingat bahwa klan pertempuran kuno tidak mengungsi dari sana. Mungkinkah melawan senior Yellow Springs? Dan sementara beberapa tetua alam surga ragu, seorang lelaki tua mengerang untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba bergumam.